Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sahabat Shahwah Media yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam acara kultum yang mudah-mudahan sahabat Shahwah Media yang mendengarkan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah fasilitas magfirah daripada Allah untuk kita. Kita sebagai umat Islam layak dan pantas meminta dan memohon kepada Allah beberapa ampunan atas apa kelemahan dan dosa yang telah kita perbuat. Kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana Allah memfasilitasi Ramadan untuk kita sebagai bulan yang penuh dengan magfirah? Siapa di antara sahabat Shahwah yang dosanya sedikit? Siapa yang tidak punya dosa? Siapa yang dosanya sedang-sedang saja? Siapa yang dosanya banyak? Bahkan siapa yang dosanya lebih banyak? Kalau kita, sahabat sekalian, mengaku diri kita orang yang banyak sekali atas dosa, lantas Ramadan ini menjadi fasilitas terbaik untuk ampunan untuk kita semua. Coba kita bayangkan, kita sebagai pendosa, kalau tidak ada bulan Ramadan, mau fasilitas apa untuk mendapatkan magfirah Allah? Kalau kita mengaku banyak dosa, kemudian satu dosa kita Allah ganti dengan satu ulet, Allah ganti dengan satu belatung, betapa jijiknya dan joroknya diri kita, bahkan menjijikkannya diri kita yang berlumuran dosa. Mata indah kita ketika dikedipkan keluar belatung semua. Telinga kita yang sering mendengarkan kejelekan orang, gibah-gibah, namimah, kemudian keluar belatung semua. Lidah kita, bibir kita, lipstiknya merah merona tapi dibuka belatung semua. Hijab dan baju kita yang dirinya selalu mengucapkan, melakukan dosa dan maksiat, bajunya bagus tapi dibuka belatung semua. Otak kita yang selalu berpikiran jelek, yang selalu bersuuzon terhadap orang, yang selalu berpikiran negatif, ketika Allah ganti dosa otak kita dengan belatung, kebayang joroknya bagaimana? Lalu Allah hadirkan Ramadan untuk kita. Kenapa fasilitas magfirahnya dengan Ramadan? Karena Allah tahu kalau kita ingin diampuni dosa oleh sholat kita, sudah seberapa khusyuk kita di dalam sholat. Kalau kita mau meraih ampunan dengan sedekah kita, seberapa sering, seberapa banyak kita bersedekah. Kalau kita ingin mendapatkan ampunan dengan zakat kita, kewajibannya fitrah 1 tahun 1 kali, malnya juga sama, hawal dan juga nisab. Kalau mau meraih ampunan dengan haji kita, kapan kita mampu untuk beribadah haji? Saking sayangnya Allah kepada kita, maka fasilitasnya untuk mendapatkan magfirah Allah hadirkan Ramadan untuk kita. Yang mudah-mudahan di 10 hari kedua ini, magfirahnya kita dapatkan di bulan suci ini. Sahabat Shahwah Media yang dirahmati oleh Allah, betapa banyak kasih sayang Allah kepada kita. Di bulan suci ini Allah menghadirkan beberapa poin untuk mencapai magfirahnya.
Dalam Quran surat Fatir ayat 29 dan ayat 30, Allah berfirman, sebagai media magfirah di bulan suci ini, marilah kita amalkan isi daripada dua ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Wallahu a'lam bil murad. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, yang menegakkan salat, yang menginfakkan harta yang telah menjadi rizki daripada Allah, baik dengan rahasia ataupun dengan terang-terangan, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Sahabah, sahwah rahimakumullah, fasilitas magfirah yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini, kita ambil poinnya 3 saja. Yang pertama, innalladzina yatluna kitaballah. Orang-orang yang senantiasa mulazamah membaca kitab Allah. Kita tahu bagaimana fadilah-fadilah bagi orang yang membaca kitab Allah. Apalagi bukan sekedar dibaca, kemudian dihafalkan, kemudian ditelaah, dimurajaah, bahkan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Allah memuliakan bagi orang-orang yang menjadi ahlul Quran. Surga terbuka lebar untuk mereka. Ampunan terbuka lebar untuk mereka. Kenikmatan-kenikmatan surga terbuka lebar untuk mereka. Bagi siapa saja yang mampu membaca ayat-ayat Allah, menghafal, mentelaah, memurajaah, bahkan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di ayat lain surat Fatir, Allah berfirman lagi, bagi orang yang mulajamah mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira wa min zahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Surga Aden untuknya, surga Aden untuk dimasukinya bagi mereka yang menjadi ahlul Quran. Apalagi yang menjadi ahlul Qurannya memakai kesempatan Ramadan sebagai bulan bertilawah. Sudah Allah jaminkan surga Aden untuk mereka memasukinya. Kalaupun di dunia kita tidak pernah memakai perhiasan gelang dari emas, dari mutiara, tapi di surga Aden bagi orang yang selalu bertilawah Quran, Allah sediakan yuhallawna fiha min asawira wa min zahabi wal lu'lu'ah. Allah berikan kesempatan mereka itu dihiasi. Tangan-tangannya dengan gelang, leher-lehernya dengan kalung dari emas dan intan mutiara. Yang paling mulianya adalah kita di dunia belum pernah memakai pakaian sutra, tapi nanti bagi kita sebagai pecinta tilawah Quran, walibasuhum piha harir, akan diberikan pakaian-pakaian kemuliaan termasuk pakaian dari sutra. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang selalu mulazamah mentilawah Al-Quran, terkhusus di bulan Ramadan ini. Sahabat sahwah media yang dirahmati Allah, orang yang kedua yang akan mendapatkan magfirah Allah di bulan suci ini adalah wa aqamus shalah. Orang-orang yang senantiasa menegakkan salat. Ketika berbicara aqamus shalah, berarti ada ma qabla shalah, ada ma inda shalah, ada ma ba'da shalah. Kita dituntut kalau mau mendapatkan magfirah Allah terkhusus di bulan suci ini, harus mampu mengerjakan sebelum sholat, harus mampu melaksanakan kewajiban sedang sholat, dan harus mampu menjalankan kewajiban setelah sholat. Sholat itu berat sebetulnya. Bahkan saking pentingnya sholat, saking menjadi fasilitas magfirahnya sholat,
Sehingga Allah jadikan adawatul isti'an, alat untuk memohon pertolongan pun itu dengan sholat. Dalam Al-Baqarah ayat 45, kalau tidak salah Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mohonlah kalian permohonan pertolongan kepada Allah, satu dengan sabar, yang kedua dengan sholat. Wa innaha lakabiratun, tapi sholat itu berat sekali. Bagaimana tidak dikatakan berat? Ada tuntutan sebelum sholatnya harus bagaimana? Ada tuntutan sedang sholatnya harus bagaimana? Ada tuntutan setelah sholatnya pun harus melakukan apa? Wa innaha lakabiratun illa alal khasiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk di dalam melaksanakan sholat, itu tidak terasa berat. Sahabat sahwah media yang dirahmati Allah, kenapa Allah hadirkan salat untuk memohon magfirah? Kita lihat dalam praktek dan bacaan salat. Bukankah itu media berzikir yang paling komplit? Bukankah dengan salat juga media doa yang paling komplit? Mana zikir dan doa yang tidak diawali takbir kalau bukan di dalam salat? Mana zikir dan doa yang tidak diawali dengan baca Fatihah kalau bukan di dalam salat? Mana zikir dan doa yang tidak dimulai dengan wudhu kalau bukan di dalam salat? Maka tidak ada lagi zikir dan doa yang paling komplit kecuali di dalam salat. Maka Allah hadirkan salat-salat di bulan puasa ini, mulai sunnahnya ataupun yang wajibnya. Pahala yang sunatnya Allah dijadikan dengan pahala wajib, yang wajibnya dilipat gandakan. Bagaimana tidak sayangnya Allah kepada kita, memfasilitasi magfirah dengan sholat. Semua doa yang terkandung di dalam bacaan sholat adalah zikir yang paling komplit. Dimulai dari takbir, dimulai dari baca Fatihah, doa ruku, i'tidal, sujud, bahkan duduk di antara dua sujud. 8 doa yang komplit yang tidak pernah Allah hadirkan kecuali di dalam sholat. Itulah media magfirah terbesar di bulan Ramadan ini. Sahabat sahwah media yang dirahmati Allah, sering kita berdoa di dalam sholat, Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada 2 permohonan maaf di dalam sholat yang menjadi fasilitas magfirah di bulan suci ini. Yang pertama diawali dengan Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunilah aku. Di situ dengan lafaz igfirli. Dosa yang dipinta maafnya dengan lafaz igfirli, kemungkinan dosa itu ditutup dan ditimbun, dan dosa itu masih ada. Di akhirnya ada lafaz wa'fu anni. Apa wa'fu anni? Minta maaf yang dosa kita dimohonkan selain ditimbun dan ditutup. Dosa kita dipinta untuk dirabut sampai ke akar-akarnya. Itulah fasilitas sholat yang menjadi fasilitas magfirah. Mudah-mudahan sholat kita di bulan suci ini, yang sunnah, yang wajib, semoga menjadi nilai magfirah di hadapan Allah. Sahabat sahwah media yang dirahmati Allah, yang ketiga, magfirah Allah akan diraih di bulan suci ini dengan wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, menginfakkan sebahagian rizki yang telah Allah berikan kepada kita. Sering kita melakukan pengeluaran-pengeluaran harta di bulan suci ini. Bahkan yang sering kita lakukan adalah zakat, infak, dan sedekah. Bahkan itu sudah menjadi kewajiban kita di bulan Ramadan ini. Itu juga sama, menjadi media magfirah dengan hadirnya bulan Ramadan. Maka dari itu, sahabat yang dirahmati Allah, dalam ayat yang ke-30-nya, liwafiyahum ujurahum, kita menjalankan 3 poin yang tadi semata-mata untuk mendapatkan pahala daripada Allah. Wa yazidahum min fadlih, dan ditambahkan daripada karunia-karunia Allah.
Innahu ghafurun syakur. Siapa yang dapat melakukan 3 poin tadi, selalu membaca dan mentilawah Quran, siap menegakkan sholat, dan siap menginfakkan harta kita, maka layak di bulan suci ini ghafurun syakur, kita mendapatkan maafnya Allah, dan Allah maha pemaaf lagi maha mensyukuri. Sahabat sahwah yang dirahmati Allah, itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.